Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, hidup seorang pemuda bernama Raksa. Desa itu bernama Desa Lereng Senja. Tempat matahari hanya terlihat sebentar sebelum tertutup kabut tebal yang turun dari gunung setiap sore. Di desa itu, orang percaya bahwa kabut adalah kutukan. Tapi bagi Raksa, kabut adalah satu-satunya yang selalu menemani sunyinya. Raksa hidup sebatang kara. Ibunya meninggal saat ia masih kecil karena sakit dan ayahnya hilang ketika pergi mencari pekerjaan di negeri seberang gunung. Sejak itu, Raksa tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Untuk bertahan hidup, ia mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya ke pasar kecil di kaki bukit. Namun, penghasilannya sering tak cukup untuk membeli beras, apalagi pakaian baru. Penduduk desa sering meremehkannya, menyebutnya anak hantu kabut karena suka menyendiri dan tinggal dekat hutan. Tapi Raksa tak peduli. Ia percaya bahwa hidup akan berubah suatu hari, meski ia tak tahu kapan. Setiap malam, sebelum tidur, ia memandang langit dari celah atap rumahnya yang bocor. Dalam hati, ia berbisik, "Jika dunia ini luas, maka masa depanku tak mungkin sesempit ini." Pada suatu malam saat bulan purnama menggantung rendah dan kabut lebih pekat dari biasanya, Raksa berjalan pulang dari hutan membawa seikat kayu. Di tengah jalan setapak yang gelap dan dingin, ia mendengar suara aneh. Bukan suara serangga malam atau gesekan dedaunan, melainkan langkah kaki berat, pelan dan bergema. Raksa menoleh. Matanya membelalak. Dari dalam kabut muncul sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Seekor serigala hitam, lebih besar dari serigala biasa, melangkah keluar. Bulu-bulunya tampak basah, matanya tajam menatap Raksa, tapi tak menunjukkan amarah. Raksa tak bisa bergerak. Tubuhnya seolah membeku. Ia bersiap lari, namun suara rendah dan dalam menggema di kepalanya. "Aku tidak datang untuk mencelakakanmu, Raksa. Aku datang karena waktumu telah tiba." Raksa terjatuh ke tanah. Serigala itu berbicara, tapi tidak dengan mulut, melainkan langsung ke dalam pikirannya. Ia menggeleng, berpikir ini mimpi atau gila karena lapar. "Namaku adalah Warna, aku adalah penjaga waktu. Aku telah mengamati hidupmu sejak kecil. Kau berbeda dari manusia lain. Kau memiliki kunci masa depanmu, tapi hanya jika kau berani melihatnya." Raksa merangkak mundur, tapi rasa takut berubah menjadi penasaran. Hatinya berdebar, bukan karena ngeri, tapi karena harapan. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ada yang menyebut dirinya berharga. "Ikuti aku malam ini, dan kau akan melihat sesuatu yang tak pernah dilihat manusia biasa. Tapi ingat, kau tak akan pernah sama lagi." Serigala. Warna menjilat tanah. Seketika, tanah di depannya retak dan menganga. Dari retakan itu keluar cahaya kebiruan, seperti kabut bercahaya yang berputar dan berputar hingga membentuk sebuah pusaran bercahaya di tengah hutan. Angin kencang berhembus, daun-daun beterbangan. Segalanya terasa seperti akhir dari dunia. Raksa berdiri gemetar. Di depannya terbuka sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lorong waktu. Serigala menatapnya dalam-dalam. "Langkahkan kakimu, Raksa. Dunia yang menantimu
adalah milikmu sendiri. Raksa menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke dalam cahaya. Dunia berputar, angin melolong, waktu seperti berhenti, dan dalam hitungan detik, Raksa akan tiba di masa yang tak pernah ia bayangkan. Bagian 2. Desa dari masa depan. Raksa membuka matanya. Namun, dunia di sekitarnya tak lagi sama. Kabut telah hilang. Ia berdiri di tanah yang ia kenali, jalan menuju desanya, tetapi segalanya tampak berbeda. Langit berwarna biru terang, pohon-pohon tampak lebih tinggi, dan angin yang berembus tak lagi membawa dingin menyayat, melainkan kehangatan yang aneh, seperti pelukan dari masa depan. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan yang biasanya ia lalui setiap hari. Tapi kini, jalan itu dipenuhi batu putih mengilap. Tidak ada lumpur, tidak ada akar-akar berserakan. Rumah-rumah yang dulu reot dan reyot kini menjulang indah, dibangun dari bahan yang tak pernah ia lihat. Dinding kaca berkilau, atap-atap berseni, halaman luas dengan air mancur. Namun yang paling mengejutkan, semua rumah itu memiliki simbol serupa. Gambar serigala hitam dengan mata merah. Raksa menelan ludah. Kaki-kakinya bergetar. Ia sampai di pusat desa. Di sana berdiri sebuah bangunan megah seperti istana, dikelilingi taman bunga yang ditata rapi. Warga desa berlalu lalang mengenakan pakaian bersih dan indah, dan semuanya tersenyum. Tidak ada wajah letih, tidak ada anak kelaparan, tidak ada celaan. Semua damai, tertata, dan bahagia. Raksa tak percaya apa yang ia lihat. Tapi sebelum ia bisa memahami lebih jauh, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan istana berdiri seseorang yang tampak sangat familiar. Tinggi, gagah, berpakaian hitam keemasan, dikelilingi pengawal. Orang itu menoleh, dan waktu seakan berhenti. Itu dirinya, Raksa. Tapi versi yang lebih tua, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih kaya dari yang bisa ia bayangkan. Apa ini? Aku? Bisik Raksa. Versi tuanya berjalan mendekat, tersenyum hangat. Ia berkata pelan, tapi suaranya menggema di telinga Raksa. Aku tahu kau akan datang, karena aku pernah menjadi kamu. Raksa terdiam, tubuhnya gemetar. Ini adalah masa depanmu, tapi hanya satu dari ribuan kemungkinan. Masa depan ini terjadi karena aku. Kau percaya pada keajaiban, pada waktu, pada warna sang serigala. Raksa menelan ludah. Air matanya menggenang. Aku? Aku akan memiliki semua ini. Tanyanya ragu. Kau bisa, jawab dirinya yang lebih tua. Tapi hanya jika kau tidak menyerah. Harta ini tidak datang dari langit. Aku menemukan tambang emas di balik bukit retak. Tempat yang dulu kau anggap tak berguna. Tapi aku percaya pada mimpi. Dan aku menggali, meski ditertawakan, meski dikucilkan. Dan lihatlah, sekarang. Tiba-tiba, serigala warna muncul di samping mereka berdua. Suaranya kembali menggema dalam pikiran Raksa. Waktu telah menunjukkanmu bayangan. Tapi, masa depan tak pernah pasti. Kau harus memilih apakah kau ingin kembali dan percaya pada dirimu sendiri. Raksa menatap wajah tuanya sekali lagi. Ia melihat cahaya, keteguhan, harapan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa ia layak bermimpi sebesar itu. Cahaya tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Suara warna terakhir kali berbisik, jika kau benar-benar menginginkannya, kembalilah dan gali masa depanmu. Dalam sekejap, Raksa menghilang. Dunia berputar, kabut kembali. Raksa terjatuh ke tanah keras, di tengah malam, di hutan tempat semua ini bermula. Tapi ia tak lagi sama. Matanya penuh keyakinan, tangannya menggenggam tanah. Ia tahu kemana harus pergi. Ia tahu bahwa bukit retak bukan sekadar batu dan tanah tandus, melainkan awal dari segalanya. Bagian 3. Tambang emas dan cemooh dunia. Langit masih gelap saat Raksa membuka matanya di tanah yang dingin. Tapi kali ini ia tidak merasa lemah atau takut.
Dalam dadanya menyala sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keyakinan. Ia menatap hutan yang perlahan diselimuti kabut pagi dan berbisik pelan, "Aku akan mulai hari ini." Tanpa membuang waktu, Raksa segera berlari menuju Bukit Retak, tempat yang tak pernah disinggahi siapapun sejak dipercaya membawa nasib buruk. Bukit itu penuh batu tajam, tanah kering, dan akar-akar keras. Tapi Raksa melihatnya dengan mata baru, mata yang telah mengintip masa depan. Ia mulai menggali. Dengan cangkul tua yang ia pinjam dari rumah tetangga, ia hantam tanah keras. Setiap ayunan terasa seperti membelah harapan. Siang berganti malam, malam berganti siang. Tangan Raksa lecet, tubuhnya penuh luka. Tapi ia terus menggali. Hari ketiga, orang-orang mulai memperhatikan. Seorang pedagang lewat dan tertawa. Raksa menggali kutukan. Katanya keras-keras. Anak-anak kecil ikut-ikutan melempari Raksa dengan batu kecil, tertawa, dan menyanyikan lagu ejekan. "Anak kabut jadi gila, anak kabut jadi gila." Tapi Raksa diam. Ia ingat tatapan dirinya di masa depan. Ia ingat cahaya di desa itu. Ia ingat warna, si serigala, dan lorong waktu yang menganga di antara hutan. Dan ia terus menggali. Seminggu berlalu. Bulan kembali purnama. Raksa hampir pingsan karena kelelahan. Namun malam itu, saat cangkulnya menghantam sesuatu keras, terdengar suara logam. Klang. Raksa menggali dengan tangan. Tanah itu mudah disingkirkan. Dan di sana, di balik lapisan bebatuan tua, terhampar kilauan emas. Batu emas, urat emas, bongkahan kecil yang mengilap. Semuanya berkilau menyilaukan di bawah sinar bulan. Raksa terdiam. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tertawa sendiri. Tertawa seperti orang gila. Tapi bukan karena kegilaan. Melainkan karena kenyataan yang selama ini hanya ia percayai dalam hati. Kini berdiri nyata di depan mata. Keesokan harinya, kabar itu menyebar seperti api dalam jerami. Warga desa berbondong-bondong datang ke Bukit Retak. Mereka terdiam saat melihat Raksa berdiri di tengah lubang galian, memegang bongkahan emas. Semua mata terbelalak. Orang-orang yang dulu mencibir kini menawarkan bantuan. Para pedagang ingin berinvestasi. Tokoh desa mengakui Raksa sebagai penemu keberkahan desa. Tapi Raksa tidak sombong. Ia hanya tersenyum. Bulan-bulan berlalu. Dengan hasil tambangnya, Raksa membangun jalan baru, membagikan emas ke penduduk miskin, dan membangun sekolah serta rumah sakit kecil di desa. Desa Lereng Senja tak lagi dikenal sebagai tempat kabut dan kemiskinan, melainkan sebagai desa cahaya yang berubah karena tekad satu orang. Seorang pemuda miskin yang percaya pada keajaiban. Dan pada malam hari, saat semuanya tertidur, Raksa sering duduk di depan rumah barunya yang menghadap hutan. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih, warna. Aku tidak akan pernah lupa." Di kejauhan, dalam kabut tipis yang menari di antara pohon, sepasang mata merah bersinar pelan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Tamat. Terima kasih. Anda sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau like saja. Tidak apa-apa. Karena like dari teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.